Halo teman-teman sekalian, selamat datang di pembelajaran kelompok 10 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai ragam pendekatan, strategi, dan teknik bimbingan dan konseling di sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu yang pertama ada Agnes Juwita Simanjuntak, dan yang kedua ada Billy Bimantoro, dan yang terakhir ada Sri Mulyani. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pendekatan pembimbingan. Pendekatan terdiri dari kata dekat yang memiliki imbuhan pe dan an, yang memiliki arti usaha untuk mendekati atau mendekatkan. Jadi, pendekatan bimbingan adalah suatu usaha konselor untuk mendekati konselinya agar konseli mau bercerita. Dalam menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling, Liz Haryanti tahun 2009 menyatakan bahwa setiap pendekatan memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat manusia, pribadi manusia, kondisi manusia, dan lain-lain. Pandangan tentang manusia ini akan melahirkan konsep dan landasan filosofis mengenai bimbingan dan konseling. Lalu yang berikutnya yaitu jenis-jenis pendekatan dalam bimbingan konseling yang sering dilakukan di sekolah. Yang pertama yaitu pendekatan krisis. Pendekatan ini menyadarkan diri pada teori-teori psikoanalisis yang berpusat pada pengaruh masa lampau sebagai akar dari krisis peserta didik saat ini. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berorientasi dan diarahkan pada upaya untuk mengatasi krisis atau permasalahan-permasalahan yang dialami peserta didik. Oleh sebab itu, pembimbing cenderung bersifat pasif karena hanya menunggu peserta didik yang bermasalah datang, kemudian memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dialami. Lalu yang kedua yaitu pendekatan remedial. Pendekatan ini mendasarkan diri pada teori-teori behavioristik yang memahami perilaku peserta didik hanya pada saat ini yang sebagian besar dipengaruhi lingkungan. Pendekatan ini mengarahkan pada upaya memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam bentuk pengoptimalisasikan kelemahan yang dimiliki peserta didik. Kegiatan layanan yang diberikan lebih fokus pada usaha pemecahan masalah peserta didik, sehingga layanan hanya bagi peserta didik yang membutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan preventif. Pendekatan ini secara konseptual bergerak atas dasar upaya untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah umum individu dan berusaha mencegahnya agar jangan terjadi dan menimpa peserta didik. Oleh sebab itu, proses bimbingan dan konseling lebih fokus pada bagaimana guru pembimbing mengajarkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mencegah munculnya permasalahan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu pendekatan perkembangan. Menurut Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nur Ihsan, pola pembimbing dan konseling perkembangan memiliki kegiatan yang lebih kompleks dan komprehensif dengan visi edukatif, pengembangan dan menyeluruh atau outreach. Edukatif artinya menekankan pada pencegahan dan pengembangan. Pengembangan artinya tujuan yang ingin dicapai adalah perkembangan peserta didik secara optimal sesuai dengan tugas-tugas perkembangan melalui aktivitas dan rekayasa lingkungan. Outreach artinya layanan bimbingan dan konseling diberikan kepada seluruh peserta didik, baik yang bermasalah maupun tidak. Kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan dengan berbagai ragam dimensi masalah, target intervensi, setting, metode, lamanya proses, dan sebagainya. Artinya, kegiatan layanan yang diberikan cukup luas, beragam, dan kompleks yang tidak terlepas dari proses pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab itu, salah satu teknik yang digunakan dalam pendekatan perkembangan antara lain proses pembelajaran dan konseling. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian teknik bimbingan dan konseling. Teknik adalah cara, langkah, atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarahkan, memandu, atau bisa juga diartikan dengan bantuan atau pertolongan. Konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia dari konselor kepada klien. Pendapat lain juga mengatakan bahwa konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien konseling.
Nah, jadi teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Yang selanjutnya yaitu mengenai teknik bimbingan dan konseling. Berdasarkan pendapat Setiawati dan Inimah tahun 2007, pada umumnya teknik-teknik yang dipergunakan dalam bimbingan mengambil dua pendekatan, yaitu bimbingan secara kelompok atau group guidance, dan bimbingan secara individual atau individual guidance counseling. Bimbingan konseling kelompok atau group guidance. Teknik ini dipergunakan dalam membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah-masalah dengan melakukan kegiatan kelompok secara bersama-sama, yaitu membahas yang dirasakan bersama oleh kelompok atau bersifat individual sebagai anggota kelompok. Ada banyak metode atau teknik dalam group guidance ini. Yang pertama, homeroom program, yaitu suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru dapat mengenal murid-muridnya lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Kegiatan ini dilakukan dalam kelas dalam bentuk pertemuan antara guru dengan murid di luar jam-jam pelajaran untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu. Homeroom program hendaknya menciptakan suatu situasi yang bebas dan menyenangkan untuk murid, sehingga murid-murid dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah. Dalam kesempatan ini diadakan tanya jawab, menampung pendapat, merencanakan suatu kegiatan, dan sebagainya. Yang kedua, karya wisata atau field trip. Kegiatan rekreasi yang dikemas dengan metode mengajar untuk bimbingan kelompok. Melalui karya wisata, siswa dituntut agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kelompok. Selain itu, dalam teknik ini, siswa juga dapat mengamati secara langsung objek-objek yang ada sehingga dapat mengembangkan bakat serta cita-citanya. Lalu yang ketiga ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana murid-murid akan mendapat kesempatan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap murid dapat menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Masalah yang mungkin dapat didiskusikan antara lain pembagian kerja dalam suatu kelompok, perencanaan suatu kegiatan, masalah-masalah pekerjaan, masalah belajar, masalah penggunaan waktu senggang, masalah sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini sangat baik bagi siswa karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan kelompok, banyak pekerjaan tertentu yang dapat berhasil. Yang kelima, organisasi murid. Organisasi murid sangat bermanfaat bagi individu karena melatih siswa dalam mengembangkan sikap kepemimpinannya dan menjadikan siswa sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap amanat yang dipercayakan kepadanya. Melalui organisasi ini, banyak masalah individu maupun kelompok dapat diselesaikan. Dalam organisasi, murid mendapat kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Yang keenam, ada sosiodrama. Sosiodrama dipergunakan sebagai suatu teknik di dalam memecahkan masalah-masalah sosial dengan melalui kegiatan bermain peran. Di dalam sosiodrama ini, individu akan memerankan suatu peranan tertentu dari suatu masalah sosial. Lalu yang ketujuh, psikodrama. Psikodrama adalah teknik untuk memecahkan masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu. Dengan memerankan suatu peranan tertentu, konflik atau ketegangan yang ada dalam dirinya dapat dikurangi atau dihindari. Kepada sekelompok murid dikemukakan suatu cerita yang di dalamnya tergambarkan adanya ketegangan psikis yang dialami individu. Yang kedelapan, remedial teaching. Bentuk penambahan pelajaran, pengulangan kembali, latihan-latihan, dan penekanan aspek-aspek tertentu. Hal ini tergantung dari jenis dan tingkat kesulitan belajar yang dialami siswa. Selanjutnya yaitu bimbingan konseling individu atau individual guidance counseling. Konseling merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Pemberian bantuan dilaksanakan secara face-to-face relationship atau hubungan langsung muka ke muka atau disebut juga hubungan empat mata antara konselor atau guru dan anak. Biasanya masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik atau cara ini ialah masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Pada umumnya dikenal 3 teknik khusus dalam konseling individu.
Yang pertama yaitu directive counseling. Teknik konseling ini disebut juga konseling langsung, yang bersifat mengarahkan siswa dalam mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam teknik ini, konselor lebih banyak mengambil inisiatif, sehingga klien tinggal menerima apa yang dikemukakan konselor. Jadi, dalam teknik ini yang lebih banyak berperan adalah konselor. Yang kedua yaitu non-directive counseling. Teknik ini disebut juga teknik konseling tidak langsung, yang tidak bersifat mengarahkan. Karena yang lebih banyak berperan adalah siswa, sedangkan konselor hanya mendengarkan cerita dari siswa atau klien sambil mencari jalan keluar masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu eclectic counseling atau teknik campuran. Memilih di antara teknik-teknik konseling yang paling tepat untuk anak atau klien. Seorang konselor atau dalam hal ini guru akan berhasil menjalankan tugasnya tidak hanya berpegang pada satu teknik atau pendekatan saja, akan tetapi bisa digunakan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dengan demikian, dalam teknik campuran ini, seorang konselor menggunakan pendekatan atau penggabungan unsur-unsur teknik langsung maupun tidak langsung. Strategi bimbingan konseling. Dalam pengertiannya, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata strategos yang artinya merencanakan atau to plan. Strategos berasal dari dua kata yaitu stratos yang memiliki arti militer dan ago yang memiliki memimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah strategi memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Yang kedua, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh di perang di kondisi yang menguntungkan. Yang ketiga, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dan yang keempat, tempat yang baik menurut siasat perang. Istilah strategi adalah suatu pola yang dirancanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan dalam proses pencapaian tujuan. Strategi ini mencakup tujuan kegiatan, subjek kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan. Kemudian, ada macam-macam strategi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu konseling individu atau individual counseling, merupakan suatu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi melalui wawancara antara konselor dengan konseli atau klien dalam proses menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian, ia meminta bantuan kepada konselor sebagai petugas yang profesional dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang psikologi. Konseling ditujukan kepada individu yang normal yang sedang menghadapi masalah-masalah baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun sosial. Tahapan konseling individu yang pertama tahap awalnya yaitu terjadi sejak klien bertemu dengan konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Yang kedua tahap pertengahan atau tahap kerja yaitu kegiatan konseling difokuskan pada penjelajahan masalah yang dialami oleh klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian selama masa penjelajahan masalah. Dan yang ketiga yaitu tahap akhir konseling, konselor melakukan penilaian terhadap kinerjanya. Yang ketiga yaitu konseling kelompok, merupakan upaya pemberian bantuan kepada klien dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok ini memiliki sifat dan pencegahan dan juga penyembuhan. Dalam pelaksanaannya, konseling kelompok memiliki prosedur yang sama dengan bimbingan kelompok, yaitu terdiri dari tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Yang keempat yaitu konsultasi. Dalam program bimbingan dan konseling dipandang sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis guru, orang tua, administrator, dan konselor dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas klien. Konsultasi merupakan salah satu strategi bimbingan yang penting sebab banyak masalah karena suatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Yang kelima, layanan mediasi.
Layanan mediasi adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami oleh klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediator. Yang keenam yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial dapat didefinisikan sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan yang diharapkan. Pengajaran remedial merupakan salah satu tahapan kegiatan utama dalam seluruh kerangka pola layanan bimbingan belajar. Kemudian ada tujuan strategi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu agar klien mampu untuk mencapai perkembangan diri sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, agar klien mampu mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri. Yang ketiga, agar klien mampu membangun pola hubungan yang baik dengan teman dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Yang keempat, agar klien mampu memahami kemampuan bakat, minat, serta arah, kecenderungan karir, dan apresiasi seni. Dan yang kelima, agar klien mampu memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.